7.30 itu udah batas pelambatan. Terus kemudian apalagi ya? Hmm, Sama satu lagi yang paling penting adalah membuka kamera. Jadi itu bagian dari proses perkuliahan. Saya juga pakai kameranya on ya. Teman-teman juga kameranya on. Dan saya akan ingatkan 3 kali teman-teman ya. Kalau misalnya 3 kali eh, sudah diingatkan, misalnya tidak membuka kameranya juga, ya artinya saya akan meremove teman-teman di kelas ini, di ruang virtual ini gitu ya. Jadi tolong teman-teman membuka kameranya karena selama perkuliahan kita ya nanti saya akan minta semua teman-teman on cam. Gitu ya. Mau nggak mau kegiatan yang lain juga terserah, misalnya mau minum atau apa, tapi tolong fokus dan on cam dan jangan sampai nggak muncul ya. Walaupun misalnya apa on cam tapi nggak ada mukanya juga saya juga akan remove gitu ya. Jadi 3 kali saya akan ingatkan ini masih banyak nih. Syafira, Atika, Salsabila, Resya, Rayvan dan lain sebagainya masih off cam ya, tolong di on cam. Ini peringatan pertama ya buat teman-teman yang belum on cam dan apa namanya eh, segera mempersiapkan diri untuk on cam ya. Jadi gitu ya, on cam, kemudian tepat waktu, kemudian apa namanya absensinya kalau 12-20 menit gitu. Terus ya, tipikalnya misalnya kalau teman-teman ada yang ingin mendiskusikan, misalnya ketika ada satu slide tertentu, terus kemudian teman-teman mau mendiskusikan silakan raise hand. Raise hand, saya nggak ada masalah untuk kemudian dijeda atau apapun gitu ya. Saya khawatir teman-teman bingung. Nah, sebaiknya teman-teman boleh misalnya untuk raise hand dan bertanya, Pak, saya mau tanya gitu ya dengan raise hand. Kemudian saya akan kasih kesempatan teman-teman apa namanya em, bertanya dan kita akan diskusi gitu. Jadi nggak ada masalah. Saya lebih senang begitu, lebih aktif gitu ya. Ya, itu 3 aturan itu ya teman-teman, tolong ikutin. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menikmati perkuliahan ini dan bisa lebih paham gitu. Karena agak sulit sebenarnya kalau ngajar offline itu. Online itu saya lebih suka offline gitu. Oke, Oke, kita lanjut ya. Nggak ada pertanyaan kan? Sebelum kita mulai, ada aturannya sudah jelas ya di kelas saya. Oke, kita mulai. Mata kuliah sekarang saya diminta untuk mengisi dengan topik almetrik ya di mata kuliah ini. Nah, oke sebentar. Saya akan mulai dengan eh, link YouTube ini ya, biar teman-teman paham apa sih almetrik itu, biar ada bridging untuk teman-teman memahami. Nah, bentar, cuma 2 menit ini. Kelihatan ya YouTube-nya ya. Suaranya kedengeran nggak? Belum ada suaranya, Pak. Belum ada suaranya, berarti di sininya ya, di atas ya. Kalau ada suaranya itu gimana sih gini? Oh, share sound. In this video, we'll share a beginner's guide to altmetrics. Kedengeran? This is Grace. Grace is Kedengar, Mas. up for tenure. In her dossier, she's expected to share evidence of her community outreach efforts, but she doesn't know where to find this evidence. Where can Grace learn how her books, articles, data analysis software, and other research are being used and discussed by many different diverse types of people, including the public and policymakers? Grace asks her mentor, Dr. O'Reilly, for advice. And Dr. O'Reilly introduces Grace to the idea of altmetrics, a new, better way to understand all of the potential impacts of research. Altmetrics are data sourced from discussion happening online around research. Because more people are using the web to communicate with each other in their everyday lives, more research is also being shared, discussed, rated, recommended, reviewed, and read online. That means that the use and discussion of research that was previously hidden is now more discoverable than ever before. Altmetrics can potentially be gathered from any online forum where research is being discussed. That includes social media, research blogs, public policy documents, news articles, and more. The possibilities are endless.
These online interactions in the aggregate provide a lot of data that can help researchers like Grace discover the specific, meaningful examples of online engagement. For example, when policymakers have recommended changes to healthcare treatments that were first mentioned in a research article, when a researcher has praised a book on a blog read by thousands of other microbiologists worldwide, or when doctors reference research on Wikipedia to help other clinicians understand a disease. Some experts have called these types of evidence flavors of impact. Based on altmetrics, research has been found to have many flavors of impact beyond the kind you can discover using citations alone. These flavors can include research's impact upon education, policy, and more. Altmetrics can help us fill in the gaps that citations alone can't address. For that reason, they're meant to complement, not replace, citations. Experts agree. Altmetrics are useful in combination with other metrics and expert peer review for helping us understand the potential impacts of research. They're meant to supplement, not supplant, existing forms of research evaluation. Altmetrics can potentially be applied in any situation where you need to understand research's attention, influence, or impact. And for that reason, they're a great fit for Grace. Now, Grace knows that altmetrics can help her find solid evidence for her tenure dossier. Want to learn more? Visit altmetric.com to check out our beginner's guide to altmetrics and to find free tools that can help you find your own altmetrics. Oke, teman-teman nanti bisa nonton lagi ya di apa namanya di linknya. Itu nanti kan saya akan share ke teman-teman ya. Teman-teman bisa ekspor. Bentar, ini muncul. Ini kelihatan nggak teman-teman ini ya? Presentasinya Kelihatan Bapak. kelihatan ya. Jadi itu adalah dari video dari websitenya Almetrics. Nah, teman-teman akan bisa lihat itu nanti setelah saya kasih ya. Nanti saya akan kasih share ini ke masing-masing ketua angkatan biar teman-teman bisa menyebarkan. Jadi apa sih Almetrics itu kira-kira? Almetrics adalah matriks alternatif yang mengukur dampak penelitian ya. Misalnya saya punya penelitian atau tulisan artikel yang publish misalnya di salah satu jurnal tertentu kemudian ya, dan Almetrics ini cara bagaimana mengutipnya itu, misalnya bagaimana melihat dampaknya ke publik gitu, termasuk saat ini misalkan apalagi kan kita di era booming media sosial ya, setiap peneliti atau setiap orang yang akademisi lah dalam tanda kutip ya, pasti punya banyak multi platform gitu, misalnya TikTok kah, misalnya X kah, misalnya Thread, misalnya Instagram. Nah, itu gimana bisa mengukur ya dampak publikasi ke berbagai multi platform itu gitu ya. Nah, menurut Prim dan kawan-kawan ya, Almetrics mencerminkan berbagai cara penelitian mempengaruhi masyarakat di luar dan dunia akademik. Secara singkat ya, Almetrics itu mengukur ya dampak artikel atau dampak penelitian yang publish untuk mengukur sejauh mana tulisan atau misalnya hasil riset yang ditampilkan, kan nggak hanya ada 3 tadi katanya ya. Hasil penelitian, kemudian ya publikasi di media massa, bahkan policy brief atau misalnya apa sih yang ditulis untuk mempengaruhi kebijakan publik ya, bisa dihitung juga di ini menghitung dampaknya kira-kira. Nah, ada 2 yang besar nih yang teman-teman nanti di sini tinggal diklik ya, ada linknya. Matrix itu ada PlumX, teman-teman bisa buka di website ya, ada Almetrics sendiri. Nah, PlumX ini memberikan wawasan tentang cara orang berinteraksi dengan hasil penelitian di lingkungan secara online gitu ya. Kalau Almetrics memiliki visi untuk memperluas dan memperdalam pemahaman tentang nilai penelitian atau hasil dari penelitian itu dan pengaruhnya terhadap orang-orang dan komunitas yang besar ya.
melihat penelitian atau dampak penelitian itu. Ada dua nih, plume action alamin. Nanti ada satu lagi overtone itu mengukur dampak gimana hasil kebijakan publik dan lain sebagainya ya. Jadi ada tiga yang nanti teman-teman bisa bisa apa namanya lihat apa namanya untuk melihat dalam Almatrix ini. Nah, saya save screen dulu ya. Oke. Oke, lanjut ya. Kenapa Almatrix itu penting? Itu. Pertama karena orang-orang ya, terutama misalnya ya, contoh penemu vaksin COVID-19 atau sekarang lagi keren jangan vaksin COVID lah. Sekarang lagi tren adalah penemu obat anti kanker misalnya. Kan udah mulai muncul tuh sekarang ya. Kemudian orang-orang mau lihat apa sih karya-karya si penemu ini misalnya. Misalnya contoh penemunya adalah Mas Zikra Haidar misalnya, penemu obat kanker misalnya. Nah, orang lain di dunia akademik atau misalnya dunia eh, kesehatan ingin melihat apa sih track record Mas Zikra Haidar sampai akhirnya dia menemukan eh, apa namanya serum anti kanker misalnya. Nah, itu kan dibaca, oh tulisan terkait dengan ini. Riset awalnya dia menulis tentang ini, kemudian dia mulai dengan ini, kemudian dia baru akhirnya menemukan ternyata ada loh temuan atau hasil penelitian dia yang bisa membuktikan bahwa akan ada apa bisa intervensi untuk kemudian mendorong atau membunuh sel kanker misalnya. Yang kedua adalah menunjukkan kepada penulis ya dan pembicara atau audiens yang membacanya tentang karya-karya mereka tadi ya misalnya. Dan ketiga adalah misalnya editor atau misalnya orang-orang yang dalam jurnal kan ada orang yang ini ya yang mereview artikel itu ya, makanya dia butuh tanggapan misalnya. Pernah bermasalah nggak tulisan ini? Atau misal pernah melakukan plagiarisme nggak? Pernah melakukan fabrikasi artikel nggak? Atau nggak falsifikasi artikel nggak misalnya? Secara etik seperti apa gitu ya? Uh, Kemudian termasuk ke funding atau memberi dana. Karena riset itu bisa kan ada funding dananya ya. Nah, itu juga apa namanya menjadi dilihat gitu. Oh, ternyata setelah saya memberikan pendanaan ya, orang lain banyak ya misalnya meretweet atau misalnya men-share hasil riset itu gitu. Artinya si funding nggak merasa oh ternyata bermanfaat ya apa yang kemudian saya danai, publik juga menjadi positif. Apalagi kalau funding itu kan ngeliatnya misalnya apa sih namanya gimana dampaknya ke masyarakat kan dan apa namanya gimana bisa mendorong apa pendanaan yang kami berikan misalnya bisa bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan disebarluaskan terutama di dunia akademik gitu. Seperti itu. Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau didiskusikan atau bingung gitu ya. Saya paham juga teman-teman masih semester 3 ini ya. Mbak Asmaul Husna semester berapa ini? Mbak Salwa Empat, semester empat 4 Kak. ya. Iya. Saya paham ya, pasti apa namanya teman-teman juga agak bingung ya, karena ini agak-agak lebih ini apa namanya mesti paham betul gitu ya, karena teman-teman kan baru belajar riset. Tapi ini sebagai pengetahuan aja ya, jadi teman-teman bisa apa namanya pelajari itu misalnya di selanjutnya lah sebagai informasi aja. Kemudian apa sih key component of Almetric itu ya? Pertama sosial media pastinya ada tweet, share, like itu. Ya, misalnya melihat dari nanti saya kasih contoh juga misalnya salah satu scholar yang dia publish di apa namanya menulis hasil penelitian dia di X, kemudian dikomentarin misalnya. Kemudian berita atau blog ya, blog misalnya. Dia punya blogspot misal atau dia menulis di kolom-kolom seperti Kompasiana misalnya atau misalnya detik detik kolom kemudian dan lain sebagainya ya. Kemudian policy document citation ya, policy dokumen karena dokumen-dokumen policy brief juga bagian dari ini semuanya. Dia jangan-jangan menulis itu gitu dan mengukur apa dampaknya. Kemudian ada online reference management
udah ada yang belajar ya mungkin ya. Di sini Mendeley, Zotero dan lain sebagainya. Nah, pengaruh penelitian berkembang seiring dengan ekosistem digital yang ada menurut Walter and Costal tahun 2022. Nah, ini contohnya misalnya. Guilherme Cabanas ya menulis tentang tentang comparison of comorbid intercostal block dan lain sebagainya misalnya. Nah, dia menulis Claim of Helsinki in 2022 article of International Journal of Clinical Practice. I reported on paper.com ya. Distorted presses used inside the Declaration Helsinki nggak sesuai ini di Oktober. Tolong dong Wiley, it's high time to research this item misal. Nah, Wiley ini publisher sama kayak misal kalau ada teman-teman tahu Sage, teman-teman tahu misalnya Springer, teman-teman tahu misalnya apa lagi ya, Taron Francis, Elsevier, misal dia ngomong, oh thanks for taking us, we are investigating. Kami akan menginvestigasi tulisan Anda misalnya. Nah ini kan sebenarnya editor atau penerbit atau publisher juga ternyata ada satu kesalahan, apalagi terutama terkait dengan hal-hal yang misalnya aturan misalnya ethical clearance misalnya aturan dalam dunia akademik misalnya. Nah itu bisa dilihat langsung gitu. Ini bagian dari apa namanya melihat dampak publikasi ke halayak lebih luas gitu. Karena kan ada editor di jurnalnya si International Journal of Clinical Practice misalnya. Tapi kadang-kadang mungkin dia nggak sebelum menerbitkan ini. Tapi ada orang lain yang kemudian melihat artikelnya terus kemudian merasa ini salah loh, misalnya tolong jadi perhatian misal. Nah, kalau misal bermasalah secara etik, itu si publisher ini bisa restricted, ditarik tuh artikel. Karena saya punya ada case teman saya yang kemudian tidak mengikuti standar etik dalam publikasi, itu di-restricted tuh, ditarik tuh di jurnal internasional sama publishernya gitu. Ada apa namanya? Ada sampai hukuman seperti itu juga, dan itu kan malu sebagai akademisi. Akademisi kan dalam tanda kutipnya ya boleh salah tapi nggak boleh berbohong gitu. Nah itu konsep dalam akademik seperti itu tuh, makanya agak susah ya akademik. Nah kalau politisi kan boleh bohong dan boleh salah gitu ya. Dan kalau akademisi kan nggak boleh, boleh salah tapi nggak boleh berbohong gitu. Jadi akan dia punya nama jelek misalnya. Kemudian penulis. Nah, misalnya Barbara menulis perspective of bibliometric using apa misalnya, dia add, kemudian dalam di X-nya dia, kemudian ada Leung Calvin ya, dia menulis juga, oh ini loh temuan saya misalnya, terus dikomentarin oleh Ganesh Mutapen misalnya, kemudian nanya, kok ini seperti ini ya, kenapa berbeda ya, kenapa dia pakai konsep yang lain misalnya, tentang membuat suatu model ini misalnya, atau nah terus kemudian ada Ignacio J. Kamat juga akademisi kemudian mengomentari juga misalkan ada peluang begitu ya, berdiskusi terkait dengan hasil temuan dia gitu. Nah yang perlu klarifikasikan ke si penulis misalnya. Nah ini diskusi ini yang kemudian apa namanya di capture oleh Almatrix ini bahwa dampaknya seperti ini gitu. Dan ini juga tidak hanya ini ya, bisa juga sama apa namanya sama jurnalnya tadi, sama fundingnya tadi dan lain sebagainya misal. Nah, menjadi apa sih tool Almatrix itu? Ada teman-teman bisa buka almatrix.com, kemudian PlumX Matrix, kemudian Impact Story, alat untuk melacak dan apa namanya penelitian atau yang tadi yang hanya penelitian ya, misalnya publikasi dia di berbagai platform digital terutama, termasuk konten berita dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada kan research-nya juga ada yang diwawancarai misalnya. Nah, untuk menyediakan skor perhatian Almatrix. Jadi dia punya skor sendiri. Nanti saya juga terakhir saya akan kasih contoh salah satu apa namanya contoh dosen yang kampusnya sudah dibuat indeks Almatrix misalnya. Nah, untuk mengukur si impact factor itu. Kemudian PlumX Matrix
alat komprehensif yang mengkategorisasi keterlibatan peneliti ke dalam berbagai dimensi. Ya, unduhan tampilan, kemudian tangkapan books penyimpanannya, kemudian penyebutan berita dalam blogs, kemudian media sosialnya dia, kemudian kutipan dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan, kalau teman-teman ada yang tahu Google Scholar kan, Google Scholar hanya menampilkan eh, bukan berita misalnya artikel jurnal yang terbit misalnya kalau teman-teman misalnya buka Google Scholar saya misalnya dengan citasi 824 misalnya 828 citasi tapi kan itu yang disitasi adalah produk akademik aja misalnya jurnal buku yang saya upload misalnya kemudian berita nggak bisa masuk nggak ketarik ke sana gitu ya kemudian dan lain sebagainya nggak ketarik ke sana nah ini juga apa namanya nggak bisa mengukur pakai hanya sebatas Google Scholar. Begitu juga Scopus. Scopus.com hanya mengukur misalnya apa saja jurnal-jurnal yang terindeks Scopus saja misalnya. Saya juga punya Scopus.com, ID Scopus. Ada web of science juga sama misalnya. Mengukur artikel-artikel yang cuman masuk di web of science saya saja gitu. Nggak bisa mengukur semuanya. Padahal saya punya akun Facebook loh, punya akun misalnya Instagram loh, punya akun X loh, punya punya banyak berita di media massa juga loh dengan kegiatan dan keaktifan saya misalnya sebagai scholar misalnya diundang jadi pemateri apa namanya melakukan kegiatan kerjasama internasional misalnya itu kan nggak terukur gitu. Yang terakhir adalah impact story ya platform yang dirancang bagi para peneliti untuk melacak almetrik mereka sendiri membantu mereka menunjukkan pengaruh penelitian mereka terhadap halayak banyak gitu. Nah jadi ukuran apa namanya melihat dampak vektor itu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, diskusikan, silakan teman-teman biar kita apa namanya bisa sama-sama. Lagi-lagi saya mention ini agak-agak berat karena teman baru semester 4 ya, baru belum mempelajari apa dunia akademik yang lebih dalam gitu ya karena kan ini mestinya sih orang-orang yang udah paham udah pernah nulis jurnal yang sebagai kan teman-teman belum sampai itu nggak ada masalah ya biar teman-teman paham paling tidak gambarannya saja. Ada yang mau bertanya silakan ya kalau ada yang mau bertanya ya silakan raise hand kemudian bisa bertanya langsung ke saya. Kemudian di slide selanjutnya ada Almatrix dan versus traditional matrix. Almatrix itu bisa diukur secara real time. Misalnya ketika saya mulai jadi akademisi itu mulai tahun 2000 berapa ya 2015 sampai sekarang itu berapa banyak publikasi saya misalnya bisa real time diukur dan bisa diukur grafiknya gitu. Kapan grafik saya produktif misalnya citasinya apa namanya meningkat misalnya. Kalau tradisional kan mesti ngumpulin manual ya, lebih lama misalnya mengetahui. Kemudian skopnya bisa dilihat secara public dan social engagement ya. Yang tradisional hanya fokus di akademik aja, misalnya nggak bisa lihat secara lebih luas, misal komunitas lebih luas misalnya. Dan data source-nya lebih banyak ya kalau Almatic itu sendiri ya, sosial media tadi blog, news, kemudian kalau yang lama-lama tadi saya sampaikan adalah ya hanya mengandalkan citasi dari jurnal atau buku yang sudah ada misalnya. Nah, contohnya misalnya adalah Almatrix Indection misalnya penelitian COVID-19 yang memperoleh skor Almatrix yang cepat berkat media sosial. Nah ini ada teman saya juga menulis ketika COVID-19 mulai misalnya dia nulis tentang dampak COVID-19 terhadap kesehatan mental, wah langsung satu artikelnya itu saja misalnya di jurnal disitasi hampir 1000 jurnal yang lain gitu. Artinya ketika ada momentum itu jadi menarik perhatian orang untuk banyak mensitasi atau melihat apakah itu kan dampak ya dampak tulisan dia kepada publik itu misalnya. Nah itu yang kemudian bisa dilihat oh ternyata ada momentum ini yang bisa dimanfaatkan untuk misalnya mendapatkan apa namanya perhatian publik atau perhatian orang scholar yang lain untuk kemudian melakukan citasi kan bagian dari impact factor penelitian tersebut gitu ya. Kemudian namun ada keterbatasan dan kritik ya. Potensinya untuk manipulasi atau permainan yang besar. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Bisa nggak sih orang-orang memanipulasi Almatrix dia di dunia digital? Mungkin ada yang mau share gimana caranya melakukan keculasan gitu ya? Dan terakhir selanjutnya ada keterlibatan jangka pendek dibandingkan kutipan jangka panjang. Ada yang bisa kira-kira punya gambaran nggak? Gimana cara memanipulasi
jejak digital peneliti di dunia digital. Misalnya ada ini kira-kira share ke saya kira-kira seperti apa yang dilakukan? Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Ada yang mau raise hand? Gimana cara ngakalin biar punya jejak digital misalnya? Ayo teman-teman, masih bingung ya? Ada yang mau raise hand kira-kira sama aja kayak kecurangan biasa aja. Misalnya gini, contohnya ya misalnya dia punya WordPress, kemudian dia nulis artikel yang apa namanya yang nggak qualified, kemudian apa namanya menjadi menjadi kontroversi, itu bagian dari potensi manipulasi kecurangan. Nah, kemudian data itu juga ketarik di Altmetrics. Oh, dilihat bahwa tulisan yang ini punya impact factor bagus gitu. Itu simpel itu aja sebenarnya. Arti kecurangan-kecurangan yang apa kemudian atau dia buat video orang lain misalnya diedit terus kemudian atas nama dia itu bagian dari itu juga misalnya. Karena kan bisa mengukur dampak video juga kan. Itu kira-kira ya kecurangannya ya misalnya. Di sini makanya Sugimoto dan kawan-kawan mengatakan bahwa Altmetrics harus melengkapi bukan menggantikan atau media tradisional. Ini media tradisional tetap dipakai ya. Nah, Altmetrics ini hanya menambah cakupan jauh lebih luas sehingga orang lain bisa melihat si scholar ini, si peneliti ini, si akademisi ini bisa secara lebih luas gitu apa namanya dampak dan peran dia di lingkungan akademik ya. Selanjutnya, pertimbangan etis dalam akademik ya, penggunaan data media sosial yang etis dan untuk mengevaluasi penelitian. Jadi jangan sampai misalnya melakukan plagiarisme, misalnya melakukan apa namanya konten yang nggak baik misalnya di media sosial dia, kemudian menghindari salah tafsir matriks dalam keterlibatan dia ya, kemudian transparan dalam metodologi matematik mestinya seperti itu ya. Matrix harus digunakan untuk bertanggung jawab untuk menggantikan salah tafsir dalam penelitian tersebut Muat dan 2016. Kemudian bagaimana sih masa depan Altmetrics? Masa depan Altmetrics bisa juga kemudian nanti ya berintegrasi dengan AI, generative AI untuk menilai atau mengukur misalnya dampak dari apa saja yang sudah muncul di publik gitu, sehingga bisa menilai si akademik ini dampaknya seperti apa di masyarakat. Itu pertama. Yang kedua adalah mengembangkan kebijakan tentang evaluasi penelitian atau evaluasi dampak dari artikel akademik yang kemudian muncul di masyarakat. Yang terakhir adalah meningkatkan penerimaan di antar lembaga dan dana pendanaan misalnya. Nah, ini juga menjadi bagian tolak ukur misalnya. Oke, kan sekarang kan pendanaan atau funding penelitian itu misalnya melihat saya juga mau membiayai orang yang akan punya apa namanya impact factor penelitian tinggi dong misalnya. Masa saya cuma meneliti cuman buat orang-orang yang ya biasa aja nggak dianggap penting buat publik misalnya. Nah, jangan-jangan nanti mereka menggunakan Altmetrics ini sebagai indikator misalnya. Oh, ini bisa saya apa namanya lihat bahwa si peneliti ini layak mendapatkan funding dengan nominal sekian ya karena dia punya dampak yang jauh lebih luas misalnya. Jadi ada ukuran itu ditambah dengan ada Altmetrics ini misalnya. Itu. Menurut Piwa dan PIM 2018, masa depan evaluasi penelitian terhadap berdampak dari kombinasi matriks yang seimbang ya, sehingga bisa dinilai secara utuh dan lebih luas. Nanti teman-teman bisa nonton di sini juga lebih lengkapnya ya. Nah, kita akan membahas Plum X matrix. Dan nanti kita juga akan membahas di ini juga apa namanya?
Plum X, terus kita overtone ya. Kita bahas Almatrix juga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau diskusikan teman-teman? Masih bingung juga? Ya, Mbak Salwa masih bingung ya? Em, mau nanya deh, Boleh, Pak, boleh. Mas, Mas Munadil kan Almetrik itu kan jangkauannya luas kan, yang kayak tadi sosmed dan lain-lain. Ya. Berarti kalau misalkan kayak buzzer-buzzer gitu tuh ngaruh gak sih? Misalkan ada yang kayak ngomongin artikel atau buat berita dan lain-lain, terus ada yang buzzer satu atau satu komunitas kayak punya tujuan, nih kita naikin nih si berita ini gitu kan. Hmm, Terus di hmm. up nih misal di Twitter. Terus buzzer-buzzer di situ tuh kayak ngebagus-bagusin gitu. Terus kan ada orang lain yang mungkin bacanya cuma lihat dari komen-komentarnya doang kayak Ya. gitu-gitu. Itu Hmm. ngaruh gak sih di buzzer-buzzer itu di Algometrik ini Nah, pengukurannya? terima kasih pertanyaannya. Pintar sekali Mbak Salwa, apa namanya, mendiskusikan ini. Ini bagian dari etika yang nggak bagus dalam apa namanya, dalam Almatrix. Karena kan dia, ini saya paham ya, pertanyaannya bagus. Misalkan teman-teman mungkin lebih apa ya, teman-teman yang digital native nih rata-rata ya, usianya lahir ketika ada internet udah mulai tumbuh ya, ya gitu ya. Bahwa jejak digital atau misalnya pressure di media sosial itu kan bisa meningkatkan apa namanya, exposure orang ya, bahkan bisa meruntuhkan exposure orang lain gitu, dibuat black campaign dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagian yang nggak bagus gitu ketika misalnya apa namanya, orang yang menggunakan seolah-olah misalnya dia ada penelitian dia bermanfaat buat orang banyak, kemudian apa yang disampaikan tuh contohnya misalnya ini, tapi kan kadang-kadang ada yang menarik juga misalnya Dharmakun misalnya dia ngomong bahwa COVID-19 itu adalah ini ya, COVID-19 itu adalah rekayasa elit global misalnya yang maksa kita apa namanya untuk vaksin misalnya gitu ya, contohnya misalnya kemudian diamplifikasi oleh banyak buzzer misalnya, contohnya misalnya kemudian nah ini kan kalau misalnya si apa Dharmakun itu kemudian dia sebagai scholar, kemudian dia punya akun dalam Almatrix, kemudian diukur kan, oh banyak nih percakapan yang diskusikan dalam satu podcast, karena kan nggak hanya sosial media, podcast juga bisa mengukur kan, misalnya gimana dampaknya, gimana komentarnya misalnya, apa komentarnya banyak kan positif atau negatif misalnya ya. Nah, kalau misalnya secara nature gitu ya, misal bagus gitu. Tapi kalau di apalagi sekarang kan ada saya juga pernah nulis juga bahwa karena kebetulan tulisan disertasi tentang fake news ya, bahwa berita bohong itu bisa ada ininya ya, atau fake news itu atau buzzer itu ternyata merupakan ini industri gitu. Orang ya punya perusahaan untuk apa namanya, ternak akun dan punya orang yang apa namanya, me, apa mendesain untuk kemudian membuat berita ini bagus. Contoh misalnya nih, teman-teman, paling gampang gini ya. Hari ini kan ada isu BBM naik, bener ya? Ternyata enggak kan? Ternyata apa? April Mop ya. Kalau sekarang 1 April, April Mop kan? Nah, coba lihat di berapa hari yang lalu misalnya, ada teman-teman pada main threads nggak? Nggak ada yang main threads. Kalau teman-teman main threads itu berapa hari yang lalu ada berapa akun yang kemudian muji-muji pemerintah tuh. Dia bilang hanya pemerintah Indonesia saja yang tidak menaikkan apa namanya, eh, apa eh, solarnya atau misalnya ininya ya, bensinnya karena banyak hal. Nah, kemudian muncul tuh buzzer-buzzernya. Dia bandingin dengan misalnya negara tangga kita, misalnya yang paling naik tinggi itu kan Singapura misalnya. Dia bilang bahwa di beberapa buzzer komentar itu yang dia kan buat video dan film gitu. Misalnya ada orang yang Singapura yang bilang Indonesia enak ya, pemerintahnya peduli gitu. Alasan dia karena pemerintah Indonesia menguasai apa namanya, hulu dan hilir apa namanya, industri perminyakan misalnya, karena punya Pertamina alasannya begitu ya. Sedangkan misalnya contohnya misalnya Filipina itu kan naikin ya. Yang pertama kali menganggap bahwa perlu ada darurat sumber daya energi kan Filipina kan di seluruh dunia kan, alasannya karena banyak
petrol mereka yang bukan petrol negara tapi petrol asing, misalnya kayak apa namanya BP, kemudian Shell, kemudian ada yang lain sebagainya lah. Sedangkan Indonesia kan kebanyakan Pertamina misalnya dikuasai. Nah, tapi yang nggak di yang kemudian, nah itu kan bisa menggiring opini ya, sehingga kemudian kalau misalnya ternyata adalah eh, apa namanya ada influencer atau akademisi pemerintah yang kemudian diangkat misalnya, kan sering dipakai juga ya akademisi untuk menjustifikasi kebijakan pemerintah publik gitu ya. Misalnya contohnya misalnya si Profesor Abdul itu mendukung, wah pemerintah nih sudah sangat kuat misalnya. Tapi yang kemudian mesti dilihat kan ada banyak kacamata lain, misalnya contohnya ternyata dalam rapat-rapat DPR ya cadangan energi kita cuma buat 18 hari gitu. Beda sama Cina yang 2 tahun misalnya, karena mereka sudah kuat ekosistem EV gitu, electronic vehicle, kemudian solar cell panel misalnya untuk industri dan lain sebagainya. Sedangkan negara kita enggak misalnya. Artinya ini bisa dilihat dari banyak sisi gitu ya. Yang kalau ini adalah masalah etik ya bisa berbahaya untuk mengendalikan apa namanya opini publik dan lain sebagainya, citra publik gitu ya. Nah itu kira-kira gambarnya Mbak Salwa ya. Artinya ada kemungkinan bisa bisa dibuat seperti itu. Makanya di dalam slide ini juga saya sampaikan gitu. Bisa juga misalnya menjadi apa namanya challenging dalam penghitungan algoritmik terhadap, kan ini menghitung dampak apa impact factor si peneliti ya. Nah, ketika kemudian peneliti ini seorang buzzer juga misalnya, bisa juga apa namanya secara etis nggak etis lah dia menggunakan itu untuk kemudian apa namanya apalagi kalau isu-isu buzzer gitu kan pasti kan akan banyak share, like dan komentar ya, dan apa namanya menjadi ya, viral. Oh, orang ini punya punya gagasan atau ini yang banyak di ini orang lain gitu. Nanti juga kadang-kadang secara etis nggak bagus gitu, nggak baik lah ya. Nah ini jadi catatan misalnya, jangan sampai melakukan hal-hal yang nggak baik. Apalagi akademisi, lagi-lagi saya mention ya, boleh salah tapi nggak boleh berbohong gitu lagi-lagi. Apalagi kalau menjadi buzzer kan mau nggak mau berbohong. Nah itu yang tanda kutip ya mesti dihindari. Itu ya cukup ya Mbak Salwa ya. Kalau ada yang mau yang lain mau diskusi silakan biar enak. Kemudian kita masuk ke Plum X. Teman-teman bisa buka websitenya Plum X Matrix. Misalnya iseng nih kalau di dalam laptop buka aja Plum X Matrix apa sih? Usage Matrix ya, bisa membuat capture matrix, bisa gambar, penggunaan matrix, kemudian mention matrix bisa diukur juga siapa yang mention ke dia ya. Kalau punya X tadi kan lagi-lagi ya. Lagi-lagi ya bisa ngeliat semua sosial media, kemudian semua sosial media dia kan apalagi kan banyak misalnya, apalagi teman-teman kalau punya LinkedIn ya, bisa ngelihat juga dampak LinkedIn-nya dia misalnya ke gimana apa namanya. Kalau saya lebih banyak share artikel akademik saya di LinkedIn misalnya, saya publish di beberapa jurnal misalnya, saya buat kegiatan saya diundang jadi materi mana misalnya ya, saya masukin ke LinkedIn gitu ya, berita kegiatan dan lain sebagainya. Kemudian citation matrix juga ada. Nah, ini ada usage matrix, capture matrix, gambar misal foto ya. Kemudian mention matrix, siapa yang mention dia. Kemudian ada social media matrix juga, semua sosial medianya si scholars ini, sama citation matrix. Ini di Plum X ya, bisa melihat itu. Kemudian ada usage matrix itu apa sih? Abstract views misalnya, read book ya, digital commons, Cicelio, SSRN ini misalnya ini ya, Mendeley. Kemudian download apa namanya ini juga misalnya SSRN full text view, irit Cicelio misalnya, view Mendeley data, kemudian Mendeley data. Kemudian apa sih capture matrix? Mendeley SSRN data ini ya, data digitalnya misalnya dalam bentuk apa namanya DOI atau misalnya apa namanya style citation dia di dalam bentuk APA misalnya. Nah, akhirnya data dalam bentuk SSRN seperti ini. Nah, mention matrix apa yang kemudian dalam block list, kemudian new source list of Lexis ini dalam buku nih ya, apa namanya publisher buku, kemudian
kemudian dikurat by PlumX, kemudian referensi Wikipedia dan lain sebagainya yang banyak. eh, karena Wikipedia aja misalnya kalau Wikipedia Indonesia dan Wikipedia English itu akan berbeda konten dan biasanya berbeda kontennya. Nah, kemudian ada social media metrics, like, share, dan komen dan lain sebagainya. Contohnya Facebook atau di Instagram atau di TikTok misalnya atau di Twitter dan lain sebagainya. Kemudian citation metrics ya, ada indeks Cina, indeks Eropa, indeks Indonesia. Indonesia juga punya indeks ya. Sintak Kemendikbud ya misalnya. Kemudian ada clinical citation, publikasi public media guideline, kemudian policy citation ada PlumX dan Overtone. Nanti kita bahas juga ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke Almetrics. Nah, Almetrics itu source of attention block ya, dimension citation data, Facebook, H1 Connected, formerly Faculty Opinion ya, opini dari fakultas dia yang muncul di website fakultasnya dia ya. News and mainstream media, semua apa yang diwawancara dia di media massa, kemudian baik media penyiaran dan media online misalnya ya. Kemudian patennya juga bisa masuk karena kalau misalnya kalau kita kan ilmu sosial nih. Nah, STEAM atau misalnya teman-teman yang bergerak dalam bidang teknologi ya, apa namanya, STEAM itu statistik, teknologi, engineering, and mathematics. Ya, mereka kan kadang-kadang outputnya adalah paten. Nah, paten juga bisa dianalisis gimana dampak patennya misalnya. Kemudian policy dokumen ya, misalnya ada juga teman-teman yang di kebijakan publik misalnya membuat dokumen kebijakan publik ya, itu bisa dilihat juga gimana dampaknya. Kemudian clinical guidelines misalnya membuat aturan dalam ethical clearance juga melihat dampaknya juga misalnya. Q&A forums, Stack Exchange, Reddit juga sama ya. Kemudian X, kemudian Wikipedia, YouTube, Celebi, Open Syllabus ya, Blue Sky, podcast dan sebagainya ini bisa diukur oleh Almetric itu sendiri. Nah, source action-nya banyak ya. Kalau policy dokumen tuh government guideline, report on white paper misalnya, dan policy institute misalnya kalau kerja di CSIS misalnya dia punya tulisan, nah, bisa diukur dampaknya seperti apa misalnya. Nah, gimana ukurannya? Matrix tool-nya ada ininya teman-teman bisa buka di sini juga ya. Ada priority system menunjukkan bagaimana penelitian telah mempengaruhi kebijakan atau tindakan di bidang tertentu. Kalau misalnya mengukur hasil dari apa namanya policy briefnya ya, keterbatasan adalah kebosannya tidak langsung ya, karena proses dalam politik itu kan banyak proses, ada prosesnya dibawa ke apa namanya komisi, kemudian ke pansus misalnya, kemudian diskusikan oleh pemerintah, kemudian baru ketemu lagi, kan prosesnya nggak panjang, nggak secepat itu dalam proses pemutusan kebijakan ya misalnya. Kemudian inappropriate use case tidak boleh digunakan sebagai ukuran langsung dampak keluaran penelitian terhadap praktik ya. Nah, Almetric itu sejak tahun 2013. Nah, PlumX itu sejak tahun 2016. Namun tidak ada yang dokumentasi yang tersedia untuk dapat mengkonfirmasi semua hal ini, matrix tool ini. Nah, terakhir ada yang namanya selain dua tadi ya, Almetrics dan PlumX, ada Overtone, overtone.io. Nah, ini mengukur bagaimana dampak dari policy brief orang lain. Nah, basis data kebijakan dan literatur policy brief terbesar di dunia. Terutama Indonesia kayaknya belum ada. Jadi yang ada kebanyakan bahasa Inggris di sini ya. Kemudian memberikan kemudahan untuk menemukan dan menganalisis sumber daya ya yang sulit ditemukan. Lebih dari 24 juta dokumen yang sudah muncul di Overtone ya. Overtone.io. Gitu. Nah, Overtone itu isinya adalah policy dokumen, government guidelines, working paper, report, think tank publication, kemudian transkrip ya, transkrip. Karena kan kalau dalam pemutusan kebijakan publik kan ada proses diskusi antar politisi satu dengan politisi yang lain. Nah, itu ada transkripnya juga, kadang diupload, kemudian transkrip, kemudian fact sheet dan lain sebagainya. Nah, contoh satu pengindeks international reputasi yang dianggap di Indonesia, Web of Science namanya. Teman-teman juga bisa nonton ini ya, di link ini ya. Dia sudah memasukkan indeks apa namanya, indeks yang apa saja yang dimasukin termasuk di policy brief itu sendiri.
udah masuk di dia sini ya. Nah, nih contohnya. Policy Citation Index. Sudah dari masuk dari 1950. Kalau orang punya tulisan dan muncul di website, kemudian bisa dimasukin dalam website, dia akan muncul tuh dalam apa namanya akun Web of Science-nya si orang itu. Nah, ini juga data-data dari CISS. Kalau dia nulis misalnya, udah masuk misalnya apa di artikelnya dia bisa di itu. Nah, ini contoh misal satu dosen di Brawijaya ya yang sudah terintegrasi dengan PlumX dan Almatics. Dia punya website sendiri misalnya. Kemudian artikel dia udah masuk nih di database PlumX-nya nih, Almatics-nya. Dan namun terakhir nih, sayangnya PlumX dan Almatics itu berbayar. Jadi nggak semua apa di Indonesia ya yang memanfaatkan Almatics ini sebagai indikator gitu. Karena kan instansinya harus bayar, UPN harus bayar nih untuk kemudian agar melihat dampak impact dosennya gitu. Nah, keuanganku tertawa melihat rencanaku yang satset gitu ya. Kita mau mengukur ini dosen kan berbayar, akhirnya belum tentu semua apa namanya instansi menggunakan PlumX. Kalau UB mungkin dianggap wah kampus yang PTNBH yang banyak duitnya lah ya. Tapi beberapa kampus yang lain yang nggak punya dana sebesar ini ya Kak, ya nggak memanfaatkan itu karena ketika misal ingin mengukur impact factors apa dosen-dosennya ya mau ngomong mesti berbayar gitu ya. Conclusionnya apa? Conclusion yang kemungkinan yang bisa saya simpulkan di pertemuan pagi ini ya, teman-teman. Pertama, em, teman-teman bisa memahami bahwa Almatrix bisa memberikan pandangan yang lebih holistik ya terkait dampak penelitian si scholar. Karena lagi-lagi yang diukur adalah si peneliti ya, teman-teman ya, bukan orang yang lebih luas gitu. Sebagai peneliti kan harus punya identitas ya, misalnya. Bagian dari identitas dia kan punya akun di Google Scholars misalnya, akun di apa namanya Scopus ID misalnya, akun di Web of Science misalnya, akun di banyak yang lain ya. Nah, ini akan kalau bisa mengukur secara holistik ya, bisa bermanfaat buat peneliti itu sendiri karena mengukur oh dia ternyata seorang peneliti yang dampaknya besar. Walaupun sebenarnya sekarang udah ada berapa misal contoh ResearchGate yang bisa melihat bahwa artikel yang dituliskan sebenarnya udah banyak dibaca oleh di orang berbagai negara ini misalnya. Terus kemudian institusi juga akan melihat ternyata apa namanya karyawan saya, employee saya itu ternyata peneliti yang banyak dianggap oleh internasional kemudian. Yang terakhir adalah pembeli dana tadi ya, funding grant tadi yang melihat itu semuanya. Misalnya ternyata saya bisa memberikan pendanaan karena orang ini ya layak diberikan dana karena emang qualified misalnya. Penggunaan beragam matriks mendorong pemahaman yang lebih komprehensif dan luas bagi lingkungan akademik. Menurut Piwowar dan Prim 2019. Ini conclusionnya dan terakhir adalah seksi Q&A. Ada yang teman-teman ingin tanyakan dan diskusikan di pertemuan sekarang? Oh ya, saya ini sebelum teman-teman diskusikan, nah, teman-teman coba lihat di kolom chat. Saya minta teman-teman isi kuesioner itu ya. Saya melihat kehadiran teman-teman dari ngisi kuesioner itu biar saya tahu bahwa teman-teman ikut kelas ini gitu. Nggak susah juga, nggak banyak. Slide-nya aja nggak usah sekarang. Nah, sebelum itu ada yang mau diskusikan teman-teman di di pertemuan kelima ini, Infometrics. Gimana?
Kira-kira paham ya? Apa Almatrix itu kira-kira ya? Nah, minggu depan, teman-teman, kita akan mempelajari terkait dengan bagaimana sebagai peneliti mengumpulkan data. Mengumpulkan data penelitian seperti apa. Dan itu bisa lihat eh, bisa dilihat dari penelitian kualitatif dan kuantitatif nanti gimana cara mengumpulkan datanya. Tuh. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan? Kira-kira yang mau diskusikan? Terkait dengan Almatrix? Cukup? Habis ini ada kelas lain nggak? Ada, Mas. Ada ya. Jam? Berapa Mas Elman? Jam 9. Oh, jam 9. Berarti kalau kita selesai jam sekarang, teman-teman punya ada waktu ya buat ikut jam 9 ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup ya kalau nggak ada. Terima kasih semuanya. Tolong diisi kuesionernya. Kemudian saya nanti... Oh, ada. Mas Hafid, silakan. Bapak maaf untuk Google Form-nya sebelumnya saya coba isi di laman pertama dulu dan itu kayak dia ulang-ulang terus has been restored terus nggak bisa next ke next section. Mesti diisi semuanya. Saya juga sama Pak, nggak bisa Iya. lanjut ke form selanjutnya. Iya Pak, nggak bisa lanjut ke section selanjutnya gitu jadi stuck di Oke. section pertama profil terus. Emang nggak bisa ya? Tapi udah diisi semuanya. Sudah yang di laman pertama sudah diisi semua namun nggak bisa lanjut ke laman selanjutnya. Bentar ya. Nama Pak, saya juga nggak bisa. Oh iya ya, benar ya. Saya juga nggak gitu. Bentar. Sebentar ya. Saya buatnya tadi malam nih soalnya. Tadi pagi nih malah. Kenapa begini ya? Oh. Coba sekarang. Sudah bisa Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan teman-teman? Cukup? Kalau nggak ada, kita udahkan. Cukup ya? Minggu depan kita akan mempelajari terkait bagaimana mencari data penelitian. Ya. Kuantitatif dan kualitatif. Yang nanti mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ini. Ya. Ketika nanti teman-teman paling nggak mulai skripsi atau misalnya mau buat tugas akhir jurnal, sehingga teman-teman bisa menggunakan nih pencarian data penelitian gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Terima kasih atas semangat waktunya. Minggu depan tolong hadir tepat waktu ya. Kalau bisa lebih dulu dari saya, linknya kan sama ya. Biar kita mulai lebih on time lagi. Ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak. Ya, yang